Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Rifki Rahmatullah Aziz ingin menyampaikan tentang suatu Learning Management System atau LMS atau sebuah aplikasi pembelajaran bernama Edmodo. Edmodo ini sendiri sudah ada sejak tahun 2008 dan terus dipakai hingga saat ini, apalagi sekarang yang pembelajarannya daring. Dan apa sih itu Edmodo? Edmodo itu adalah sebuah layanan di mana itu layanan tersebut bisa membantu dalam pembelajaran sehari-hari. Itu berkaitan tentang guru dan juga murid, yang mana guru bisa memberikan materi yang mereka punya dan juga memberikan tugas kepada para muridnya, dan murid bisa mengakses dan juga mengakses materi dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas kan. Tidak hanya itu, dalam Edmodo juga terdapat mode orang tua atau parents, di mana nantinya dalam aplikasi ini orang tua murid bisa melihat perkembangan gitu dari para anaknya, gimana prestasi di belajarnya gitu. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih penggunaan dari Edmodo ini, gimana sih tutorial-tutorialnya, dan bagaimana sih cara kita memanfaatkan, karena sudah sebagai rahasia umum gitu. Kita tuh pasti menggunakan Edmodo gitu, baik nggak cuma Edmodo sih, LMS banyak. Cuman ini salah satu yang akan saya kasih tahu tutorialnya bagaimana kita menggunakan Edmodo. Ini adalah halaman awal dari Edmodo, yang mana ini halaman bagi murid ya. Kita bisa lihat di sini. Nama saya Rifki Aziz. Di sini ada view profile untuk melihat profilnya. Dan di sini ada tempat kampus saya, UHAMKA. Jadi tampilan Edmodo ini mirip-mirip lah sama mungkin sama Facebook ataupun Twitter, di mana ini tuh seperti media sosial pada umumnya gitu. Cuman di sini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama mungkin yang kita akan bahas ya ini tentang menu-menu yang berada pada Edmodo pada kali ini ya. Jadi ini khusus untuk murid. Jadi nanti akan ada versi gurunya. Jadi untuk murid tersebut di sini kita disediakan note dan juga select group. Dan di sini nanti ada kelas-kelas yang akan kita bagikan note, bisa juga seperti kayak tulisan, kayak foto gitu segala macam. Jadi ini kita diskusi bebas lah. Ini ibaratkan daerah lingkup diskusi bebasnya. Nah, di sini yang di bawah ini adalah konten-konten yang diupload oleh guru yang nantinya akan masuk ke murid nih. Contohnya kayak gini, UAS teori ring. Nah, ini termasuk salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya kebetulan. Nah, ini di sini juga dalam menu ini juga user interface-nya juga mirip-mirip lah sama kayak Facebook segala macam. Ada like, ada komen. Di sini komennya bisa ditulis secara personal maupun secara umum. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini di halaman awalnya di sini di kiri di sini ada my classes, itu berarti kelas-kelas dari muridnya ini. Kalau misalkan muridnya ada lebih dari satu kelas dalam Edmodo, berarti di sini kelasnya akan muncul di sini. Kemudian ini grupnya dan ini adalah parents-nya. Nah, di sini ada upcoming. Nah, upcoming ini ibaratkan kayak kayak tugas yang akan datang maupun ada acara yang akan datang, ulangan yang akan datang. Semuanya di upcoming. Di sini ada notifikasi. Ini ada search biasa. Kemudian di sini ada menu-menunya, ada home yang tadi saya jelaskan. Ini ada classes-nya, ada classes management, ada progress-nya seperti apa, ada kalender. Jadi di kalender ini enaknya Edmodo itu, ini salah satu keunggulannya juga ya. Nah, jadi misalkan ada kalender di sini. Nah, kalender ini bisa dijadikan patokan, atau misalkan dilihat nih, oh di sini ada tugas ya, kata 4 nanti ditandai tanggal 4 tuh ada tugasnya, ada event atau juga ada tugas kayak gini. Kemudian tadi di classes ada kelas manajemen, ada progresnya kayak gimana nih. Ini my classes-nya.
Di sini ada progresnya juga. Gimana sih, sejauh mana sih nih murid-muridnya, gini, ini grade-nya, ini segala macamnya lah bisa dilihat. Nah, ini juga kita bisa join. Cara join kelasnya adalah dengan mungkin nanti guru akan memberikan kode kepada muridnya dan muridnya akan masuk ke kelasnya dengan cara join kelas. Nanti ada kodenya masing-masing gitu. Oke. Ini kelas udah, kalender udah, sekarang backpack. Oke, jadi backpack ini isinya tentang files-files ataupun bahan ajar yang mana tuh di sini tuh nanti akan ada misalkan buku atau video atau dokumen lah segala macam atau gambar. Nanti ditaruh di sini semua dan bisa dilinkkan ke OneDrive maupun ke Google Drive. Oke, ini untuk backpacknya. Ini bisa cara uploadnya gampang, tinggal new terus file upload deh. Bisa bentuk Word, Excel, PowerPoint maupun PDF dan yang lain sebagainya. Oke. Kemudian ada Discover. Nah, tadi kan di backpack itu kan source-nya itu dari kita sendiri, dimana mungkin kita punya files atau punya buku yang cuma kesimpan nih di laptop ataupun di smartphone-nya. Nah, sementara Discover ini tuh dia tuh mencari-cari gitu loh, gimana sih isi yang sudah diupload di Edmodo ini kita bisa explore lebih lanjut gitu, yang di search atau yang di share dari guru-gurunya. Di sini ada video, ada games dan juga ada apps ya, belum terlalu banyak mungkin. Dan terakhir ada message. Di sini ya message seperti biasa lah, message ke guru, ke teman. Jadi kayak ibaratnya ini kayak media sosial gitu. Keunggulan Edmodo dari yang lain itu, Edmodo itu tampilan UX UI-nya ataupun tampilan lamannya itu seperti media sosial pada umumnya. Jadi untuk para anak muda dan juga para guru yang yang sudah paham memakai Facebook, Edmodo ini bisa dijadikan salah satu yang paling mudah lah untuk dioperasikan karena tidak ribet gitu dalam fungsionalnya gitu. UI-nya tuh rapih gitu, tidak berantakan. Oke. Mungkin segini dulu aja untuk yang laman murid. Nanti kita akan masuk ke laman guru sekaligus bagaimana kita caranya mengupload dan juga tugasnya kayak gimana, mungkin nanti akan dikerjakan juga kayak gimana. Oke. Jadi yuk lanjut ke halaman guru. Oke, dilanjut ke laman guru. Ini saya sudah menyiapkan satu profil khusus di mana ini profil baru untuk para guru yang mungkin ingin memulai gitu. Wah, Edmodo sangat cocok sekali. Nah, ini salah satu mulainya. Pertama ya seperti biasa sign up di laman utamanya. Jadi kan misalkan kalau laman utama kan misalkan kita keluar nih di sini. Nah, oke. Biasanya di sini ada sign up. Nah, di sign up itu bisa dipilih dari teacher account, student account maupun parent account. Oke. Kalau misalkan pengen punya akun guru ya tinggal teacher account, kemudian select location Indonesia. Oke, sorry. Indonesia. Iya. Nah, kemudian para penonton yang ingin mempunyai akun guru itu bisa sign up pakai Google, Microsoft maupun akun Apple, ataupun bisa pakai email dan juga password. Dan juga di sini ada school code optional. Ini biasanya sekolah atau kampus yang sudah mempunyai kode, jadi udah punya kodenya sendiri, jadi tinggal dimasukkan. Jadi langsung otomatis gitu masuk ke kelasnya seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, ini laman awal nih dari guru. Jadi saya sudah sign up, sudah ada email dan segala macamnya. Dan ini adalah pertama kalinya nih masuk ke laman tersebut. Pertama kan bisa dilihat di sini ada profilnya. Kemudian di sini adalah di sekolahnya. Kemudian ini kelas dan juga grup. Dan terakhir di sini ada yang namanya daily activitiesnya gitu, kayak kayak tadi saya sebutkan tuh ya, kayak post maupun beranda, semuanya ada di sini gitu. Oke. Tampilan UI-nya tuh mirip seperti yang murid, cuman bedanya di sini nggak ada backpack.
Ya karena guru kan tidak menyimpan gitu filenya, justru kita yang memberikan file-file tersebut. Maka tidak ada fitur backpack di sini. Oke, pertama-tama ya seperti biasa kita akan mirip lah sama guru. Pertama di class, kita bisa create class atau membuat kelas gitu kan. Kalau murid kan nggak mungkin buat kelas kan, guru nih yang buat kelasnya. Misalkan contoh kelasnya adalah matematika SMP kelas 7A. Oke, misalkan ini matematika SMP kelas 7A. Nah, nanti di sini ada describe-nya, misalkan kelas 7A SMP Manurangga Sidoarjo atau Manurangga Jakarta lah misalkan jatuh. Nah kayak gini nanti isi aja describe-nya tentang kelasnya tuh isinya apa. Kita akan belajar banyak hal, itu bebas lah, ini tergantung nanti Anda gimana. Kemudian di sini ada grade-nya, di sini ada kelas 1 sampai kelas 12, ya kita pilih kelas 7. Kemudian subjeknya di sini ada matematika, ada mathematics. Nah, di sini ada soal subjeknya, bisa dipilih semua ataupun ya aljabar, geometri itu bebas lah. Itu nanti personalize dari masing-masing ininya, dan kemudian di sini ada change colornya, itu ya untuk penampilan saja gitu. Oke. Biar kan ini dasar dari Edmodo kan warnanya kuning, jadi bisa warna ungu ataupun warna biru gitu. Oke. Kita create aja. Nah, setelah di create, nah nanti di sini ada kayak post yang tadi saya tampilkan di sebelumnya di murid. Nah, ini nanti ada postnya seperti ini. Jadi tuh misalkan di sini ada kayak di sini dia menyuruhnya untuk menyambut gitu para murid. Selamat datang di kelas matematika SMP kelas 7A, seperti itu. Oke, lanjutnya di sini kita bisa membuat kuis, assignment, dan interaktif activity. Nanti selanjutnya lah akan dijelaskan. Kemudian di sini kita bisa melihat membersnya atau murid-muridnya gitu seperti apa. Kemudian di sini ada organize-nya, kayak misalkan sekarang kan tanggal 1 Mei. Mungkin di tanggal 3 Mei mau ada apa, nanti bisa diagendakan gitu, ada acara gitu. Misalkan di tanggal 4 Mei kita akan belajar tentang segitiga. Nah, itu nanti ada ininya. Kemudian ada class image, yaitu foto lah biasa. Dan terakhir ada ada small groupnya gitu. Jadi di sini kita bisa melihat maksud saya kita bisa membuat grup-grup kecil gitu untuk bisa lebih efektif lagi dalam pembelajarannya. Seperti di kelas saja gitu, akan membagi kelompok murid dalam satu kelas tersebut beberapa grup kecil seperti itu. Oke, lanjut. Tadi ada small group ya. Tadi yang dijelaskan sebelumnya kalau small group itu untuk para members yang nanti misalkan murid-murid untuk dibagikan ke kelompok kecil. Lanjut, di sini ada kode kelasnya. Ini kode kelasnya AU2VJU. Nah, ini bisa di copy. Nah, di sini ada dua versi, ada lock sama unlock. Nah, kalau unlock ini jadi itu langsung join gitu tanpa harus pada persetujuan. Sementara kalau lock code berarti itu harus ada request untuk mengakses kelas ini gitu. Nah, di sini ada share PDF untuk instruksinya. Jadi meskipun nantinya kita sudah share nih ke murid, murid-murid kita akan menggunakan Edmodo sebagai sarana kita untuk belajar gitu. Nah, di sini ada share PDF, di mana di sini ada instruksinya, dan mungkin untuk bahasa Indonesia sudah ada gitu. Saya di sini menggunakan versi bahasa Inggris karena komputer saya juga pakainya bahasa Inggris, jadi ya by default ini bahasa Inggris. Oke. Ini bisa juga lewat email untuk men-share kelasnya. Oke. Ya.
Lanjut. Selanjutnya kita akan apa namanya? Setelah kita memasukkan anak-anaknya ataupun anak-anak yang sudah masuk, nah, nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengupload bahan ajar dan bagaimana cara kita membuat kuis dan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga soal-soal untuk evaluasi ke depannya. Oke, jadi sekarang kita akan men-share media pembelajaran ataupun materi pelajarannya. Kita pertama-tama bisa share menggunakan kolom yang ini nih. Nah, di sini misalkan kita ingin men-share tentang materi relasi dan fungsi. Oke. Kita bisa ketik kayak gini. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi relasi dan fungsi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan file. Sorry, ini link. Oke, bukan. Nah, kita bisa menambahkan file seperti ini. Nah, di sini ada PPT. Nanti akan langsung terupload. Nah, di situ baru nanti kita setelah terupload file tersebut nantinya akan ke post dan anak-anak bisa melihat, oh hari ini akan belajar relasi dan fungsi. Yang ini PPT-nya seperti itu. Ini untuk materi pembelajarannya. Nah, salah satu fitur yang mungkin bagus gitu di Edmodo itu, selain bisa mengupload materi, kita juga bisa mengupload GIF untuk semangat gitu, misalkan kayak seperti ini untuk senang-senang aja lah. Terus di sini kita bisa menjadwalkan mau kapan sih kita untuk mengpost materi ajar ini gitu. Oke. Misalkan karena ini sekarang hari Sabtu, mungkin hari Senin tanggal 3 gitu. Nah, bisa diatur juga jamnya, misalkan kita maunya jam 7 pagi. Oke. Nah, habis itu kita tinggal save date. Nah, baru gitu. Nah, salah satu kelebihan dari Edmodo juga untuk dari LMS yang lain, mereka juga input juga ada wellness check. Nah, di sini jadi itu bisa memberikan suatu kolom juga gitu. Nah, di sini juga ada optionnya, misalkan contoh wellness checknya misalkan gini, how are you feeling today gitu kan. Nah, itu bisa kayak gini isinya, ataupun bisa juga pakai polling seperti ini gitu. Jadi ini ada berbagai macam-macam ya. Nanti untuk selanjutnya akan ini kan. Oke. Tadi hilang ya. Ntar. Oke. Iya, oke. Jadi memang agak kekurangannya sih hanya satu aja yang bisa di post gitu, dan nanti di sini di post ulang gitu. Jadi misalkan kita ketik ulang aja, selamat pagi, hari ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Nah, oke. Nah, ini misalnya kita set tadi waktunya di hari Senin ya. Oke, di set hari Senin jam 7 pagi. Oke. Ya, langsung di post. Nanti keluarnya seperti ini. Jadi nanti tuh keluarnya di murid-murid akan seperti ini. Mungkin saya akan contohkan saja ya. Misalkan kita copy paste dulu ini. Copy dan kita masuk ke yang murid. Nah, kita akan masuk ke yang murid. Bentar. Oke. Login. Oke. Ya. Misalkan kita mau nambah jeng class. Nah, sini, oke.
Nah, setelah join kan ada begini ya. Nah, ini tampilan kelas kita di murid nih. Karena tadi ininya belum ke-upload, mungkin kalau sudah ke-upload akan ini ya. Ini soalnya ini kan ini nanti hari Senin ya keluarnya. Nah, nanti kalau untuk muridnya kayak gini tampilannya. Oke. Mungkin lanjut aja, atau bisa juga kita membuat polling misalkan bagaimana pelajaran hari ini. Kita kasih option misalkan asik ataupun seru ataupun males gitu. Nah, udah kayak gini udah kita tinggal post gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sininya tuh nantinya ada kayak voting gini, nanti di muridnya akan tertera seperti ini. Kita akan refresh. Nah, nanti akan keluar seperti ini nih. Bagaimana pelajaran hari ini? Asik, seru, males gitu. Oke. Ini untuk meng-share gimana tadi dijadwalkan ataupun tentang media pembelajarannya. Sekarang kita akan masuk ke gimana kita ngasih pertanyaan atau gimana kita cari apa maksud saya kita gimana caranya untuk membuat tugas maupun kuis di Edmodo. Oke, lanjut kita akan saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mengupload soal ataupun tugas untuk para murid. Oke. Yang tadi kita sudah ketahui kan bagaimana cara kita men-share materi. Nah, selanjutnya kita akan men-share tugas nih. Oh, akan ada tugas misalkan. Nah, kita bisa pertama kita pencet create atau mungkin di bahasa Indonesianya buat. Nah, kemudian di sini ada assignment ataupun tugas. Nah, bisa new, bisa load existing atau memuat yang sudah ada gitu. Oke. Misalkan kita new, kita pencet new. Nah, misalkan tugasnya adalah mengerjakan soal 1 sampai 3 contohnya. Nah, kemudian di sini ada instruksinya. Jadi misalkan untuk tugas hari ini Anda diperkenankan mengerjakan soal relasi dan fungsi dari nomor 1 hingga nomor 3. Oke. Nah, ini untuk instruksinya. Kemudian bisa ditambahkan lagi dikerjakan di kertas lembar, di foto, kemudian di upload di sini. Nanti ada semacam kolomnya gitu untuk kita mengupload di sini. Oke. Nah, di sini ada attachmentnya. Ini misalkan kita mau upload soal ataupun misalkan contohnya ya kayak gini UTS kan, UTS. Oke. Nah, nanti di sini ada Word-nya untuk untuk soalnya gitu, atau bisa juga melalui link ataupun yang ada di dalam drive atau dalam cloud di sini gitu. Nah, kita langsung assign. Nah, terakhir kapan? Misalkan kita maunya terakhir hari Kamis misalkan. Nah, jam 12 malam lah mungkin. Nah, ini ada dua pilihan, ada log after due date atau enggak. Maksudnya ini dikunci, mau dikunci apa enggak. Jadi misalkan murid ini ada yang telat gitu, misalkan ada yang telat semenit atau 2 menit begitu. Nah, itu ada opsinya, mau nggak apa-apa tapi nanti ada pengurangan nilai, atau ya dikunci sekalian jadi murid tidak bisa mengirim jawabannya kembali gitu. Nah, ini juga opsinya bisa ditambahkan di gradebook. Dan di sini salah satu yang keunggulannya ialah dengan lengkapnya gitu. Jadi kayak udah semacam sekolah biasa aja gitu. Cuman ya gitu. Nah, ini bisa di schedule juga seperti yang tadi misalkan mau hari Senin gitu kan, hari Senin jam 7 misalkan, jam 7 pagi gitu. Nah, itu bisa juga kayak gini.
jam 7 pagi. Oke, bisa di scheduling ataupun di langsung desain gitu kan. Nah, bisa di schedule langsung atau bisa langsung di upload gitu untuk dilihat oleh para murid. Oke, itu untuk tugas. Kemudian untuk agenda, misalkan kita ingin menggunakan agenda ini salah satu fitur terbaru ya. Jadi misalkan agendanya misalkan Zoom meeting pada Zoom meeting membahas soal contoh. Oke. Jadi misalkan kita bisa add link Zoom misalkan ya, contohnya kita zoom.com lah, zoom.com. Oke. Nah, nanti di sini udah ada linknya. Nanti tinggal diatur tanggalnya, misalkan ya mau tanggal 3 gitu. Misalkan jam 10 lah. Nah, agenda durasi misalkan sehari doang gitu. Jadi ya udah gitu. Nanti di kalender muridnya itu ada tulisan, ada Zoom meeting gitu. Nah, di sini ada gitu. Dan terakhir yang kita akan bahas di sini adalah ada kuis di sini. Nah, kuis ini bisa menjadi tempat untuk pertanyaan ataupun soal langsungnya gitu. Nah, pertama-tama cara untuk kita membuat kuis itu ialah memberikan judul misalkan ulangan relasi dan fungsi. Oke. Instruksinya adalah jawab pertanyaan sebaik mungkin. Nah, di sini ada questionnya. Oke, jadi di sini ada berbagai macam pilihan. Ada pilihan banyak. Ada benar atau salah. Kemudian ada jawaban pendek. Ada isi di titik-titik. Ada mencocokkan. Terakhir ya. Jawaban berlipat. Nah, contohnya kita akan langsung membuat soal. Saya sudah menyiapkan soal di sini. Misalkan ini. Suatu fungsi diidentifikasi dengan rumus fx sama dengan 3-5x nilai f-4. Oke. Kita bisa masuk di kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kan ada ini ya, ada jawabannya. Nah, kalau misalkan di matematika kan mungkin pakai rumus, kalau dimasukin ke sini kan langsung susah ya. Bisa juga lewat gambar, nanti bisa di trim atau di screenshot, masukin ke sini jawabannya. Oke. Nah, lanjut, misalkan di sini ini kan ada pilihan jawabannya nih, -23, -17, sama ya berbagai macam sampai D gitu kan. Nah, kita bisa masukkan langsung ke sini. Oh, maaf. Ada sedikit kesalahan ternyata. Oke, pertama misalkan di sini udah 3. Nah, di sini lanjut, di sini ada -17. Oke. -17. Oke. Tadi sampai mana? Oke. 17 ya. 17. Terakhir 23. Nah, setelah itu nanti ada gradingnya atau poin per soalnya gitu. Misalkan untuk satu soal misalkan dapat 5 poin, nanti keluar nilainya totalnya kayak gimana gitu. Nah, seperti itu gitu. Misalkan kita langsung bisa add from question atau ini ada question bank misalkan ini untuk mudahnya gitu ya. Ada question banknya. Jadi kayak misalkan kita sudah menyimpan soal di sini, nanti kita tinggal masukin aja di situ. Ataupun add new question segala macam. Nah, kita bisa preview dulu nih. Kita bisa melihat ada sebelumnya nanti di sini ada jawaban yang benar, misalkan jawaban benar yang nomor ini misalkan contoh. Nah, nanti baru nih. Jadi kita preview. Gimana sih jawabannya? Nah, nanti kayak gini bentukannya. Oke.
Oh, nanti di sini juga ada ininya juga ya, ada waktunya juga, berapa waktunya nanti kita atur di sini. Maaf. Oke. Nah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini nanti kita bisa atur tanggalnya mau tanggal berapa, jam berapa, kemudian waktunya misalkan contohnya kita kasih 15 menit. Nah, kita bisa randomize segala macam, kita bisa tunjukkan skornya dan terakhir kita bisa atur jadwalnya. Kita bisa assign dan voila. Successful assign. Got it. Nah, kayak gitu. Jadi berikut sudah kita belajar pertama tentang bagaimana cara mengupload materi, kedua gimana cara kita mengupload polling, bagaimana cara kita mengupload tugas, dan terakhir mengupload evaluasi ataupun ulangan ataupun tes untuk para muridnya. Nanti bisa dilihat nilainya di nanti di sini nih. Ada misalkan di sini kan kelas manajemennya. Misalkan kita punya kalau misalkan kita punya lebih dari satu kelas, kita bisa membuat kelas lagi di sini. Misalkan ini 7A, misalkan kita pegang 7A, 7B, 7C, bisa di sini. Nah, ini apa sih yang sebagai reminder kita lah untuk tugas-tugasnya. Mungkin ada beberapa yang lupa, sudah memberikan tugas ini. Nah, di sini ada yang namanya semua yang kita upload ataupun semua tugas ataupun ulangan yang kita upload muncul di sini semua. Ini yang direview, ini yang sudah direview, dan ini yang sudah dijadwalkan. Ini progresnya nanti ya. Yang saya bilang di sini nanti ada nilai-nilainya. Nanti misalkan seperti apa mungkin akan keluarnya di sini gitu. Dan nanti ada badge-nya ya. Biasalah nanti kayak kasih penghargaan, misalkan yang paling pinter, yang paling apa gitu. Nah, ini ada kalender ya tadi yang saya bilang. Nah, di sini kan tadi kan kita sudah men-set jadwalnya, misalkan di tanggal 3, 4, 5, 6 itu ada ulangan, ada Zoom meeting, ada tugas. Nah, di sini semua ada. Nanti di murid juga ada tulisan seperti ini gitu. Discover tadi sebelumnya, dan terakhir ada message. Ya, message juga sama seperti sebelumnya. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang tutorial Edmodo. Intinya memang kelebihan dari Edmodo ini memang lebih lengkap gitu, fiturnya lebih lengkap, dan juga mempunyai user interface yang lebih baik gitu, seperti media sosial, tidak seperti ya LMS yang lain yang kadang ya kayak LMS aja gitu. Kemudian setiap tugas, setiap materi itu tuh nantinya akan di-push langsung ke email masing-masing murid. Jadi murid nggak ada yang bilang nggak ada pemberitahuan. Nah, nanti di sini akan di-push gitu. Jadi misalkan kita sudah mengupload tugas, ada di email maupun ada di notifikasi di aplikasinya nih di sini nih. Nah, kemudian tidak hanya itu, Edmodo juga karena banyak kaya akan fitur, jadinya kita bisa mengcustomize seperti apa sih nantinya pelajaran kita gitu. Oh ya, dan terakhir di sini tadi saya menemukan sesuatu. Kelas. Nah, di sini kita bisa membuat tentang jam start activity. Ini salah satu yang fitur terbaru di mana ini tuh sama aja seperti tugas ataupun evaluasi, cuman ini tuh lebih ke arah game gitu. Jadi pembelajaran gamifikasi mungkin para guru ini sudah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu gitu. Jadi itu konsepnya sama seperti murid-murid ini bermain game, ada poin, ada health, ada segala macam. Nah, tapi ini di sini gamenya tersebut tuh berisi tentang pelajaran yang kita mau gitu. Ini mungkin agak sedikit lama karena internet saya lama juga. Jadi seperti itu. Mungkin sekian aja kali ya video dari saya. Jikalau masih ada pertanyaan yang harus ditanyakan, bisa tanya saja di kolom komentar, ataupun kalau ingin diskusi langsung bisa
menghubungi media sosial yang ada di atas. Oke, ya, terima kasih. Ya, aduh ini mungkin kita bisa close karena terlalu lama. Oke. Jadi intinya seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri, Edmodo ini mungkin agak terlalu sulit untuk yang nggak kebiasa gitu sama media sosial. Misalkan yang sehariannya tuh ya cuman ngajar biasa di kelas dan nggak main media sosial. Mungkin itu pertama. Yang kedua, karena terlalu banyak fitur jadinya tuh nggak simple gitu. Jadi kayak misalkan kita harus apa ya, ada beberapa tombol ataupun ada beberapa UI yang tulisannya kecil. Itu tuh salah satu yang apa ya, membuat agak sulit juga gitu untuk bisa dipahami gitu. Seperti contohnya kayak ini. Nah, di sini hanya ada logo ini nih untuk men-schedule-nya. Sementara kalau salah satu contohnya misalkan di Google Classroom misalkan. Nah, di Google Classroom itu untuk jadwalnya tuh bisa tulisan dijadwalkannya itu lebih gede gitu tulisannya dibandingkan di sini. Apalagi ya, mungkin kekurangannya satu lagi tuh karena karena terlalu banyak dan mungkin nggak semua paham dengan fitur ini. Mungkin jadinya Edmodo ini masih sedikit kurang diminati gitu. Padahal untuk di negara asalnya itu di negara Amerika Serikat ini udah hal yang lumrah gitu untuk ada Edmodo. Mungkin saingannya ada Schoology dan LMS lainnya. Mungkin karena di sana sebelum pandemi juga kita sudah belajarnya melalui LMS seperti itu. Oke. Mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.